Ini bisa dijelaskan Pak, bagaimana Pak ini keadaannya, situasinya saat ini sampai akhirnya leading up to kemarin Ibu Sri Mulyani datang ke Kejagung. Bagaimana ini bisa sampai terhembus mengenai hal ini? Silahkan Pak, dijelaskan saja prosesnya. Eh, Begini, ini bukan persoalan yang ujug-ujug ada begitu ya. Betul. Jadi kalau saya lihat antara komunikasi Jaksa Agung dengan Pak Bu Sri Mulyani ini adalah komunikasi yang cukup lama ya. Jadi Hmm. sebagai bentuk kolaborasi, sinergisitas antar lembaga dalam rangka penegakan hukum di semua bidang, di semua sektor, termasuk sektor keuangan. Jadi kolaborasi penegakan hukum ini sudah kita lakukan mulai dari Jamdatun. Ya, Jamdatun itu sudah diutus oleh Pak Jaksa Agung dalam rangka tadi membentuk tim terpadu di mana anggotanya adalah Inspektorat Keuangan dari Kementerian Keuangan, termasuk juga dari BPKP dan Jamdatun sendiri. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan restrukturisasi, reconditioning terhadap item-item yang ditemukan di dalam satu pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan. Dan yang ditemukan ternyata sangat luar biasa ya. Sehingga oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan tadi pagi menyampaikan bahwa ini baru tahap pertama. Bahkan kemungkinan ada tahap kedua dan tahap ketiga. Seperti itu. Oke. Itu background yang bisa tangkap. Ternyata mungkin tidak saja 2,5 triliun, mungkin Bisa saja lebih gitu ya Pak ya? 30 triliun ini gitu seperti itu. Jadi sudah terjalin komunikasinya ya Pak ya, sudah lama ya Pak ya, dan memang dulu diawali dengan komunikasi dengan Jamdatun gitu ya Pak? Oke, Pak Ketut, ya silakan bisa dielaborasi lagi Pak. Sehingga dari hasil kolaborasi yang dilakukan oleh tim terpadu ini menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama terkait dengan fraud ya. Fraud itu kita ketemukan ada 4 debitur yang nilainya tadi disampaikan 2,5 triliun. Ada juga yang non performance loans yang nilainya hampir 3 triliun, lebih dari 3 triliun. Dan ada juga yang lainnya malah ya yang nilainya cukup signifikan, tidak perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini juga dalam kondisi yang lagi status pemeriksaan bagi teman-teman yang ada di Jamdatun seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sudah cukup jelas Pak, nanti masih banyak yang akan kita tanyakan lebih lanjut mengenai hal ini dan mengenai dugaan fraud yang ada di LPI yang merugikan negara sebesar 2, triliun rupiah, dan ini akan terus berkembang seiring dengan kita nanti berbicara langsung juga dengan Pak Ketut. Kita akan melakukan breaking news terlebih dahulu di CNBC Indonesia. Dan kita akan juga masih akan lanjutkan juga dialog ini sebelumnya sembari menanti. Pak Ketut, saya ingin bertanya Pak juga mengenai hal ini ya. Modus yang dilakukan debitur ini sehingga terjadi fraud sebesar 2, triliun rupiah ini kira-kira seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Kalau saya lihat dari hasil laporan Bu Menteri tadi pagi ya, fraudnya salah satunya adalah menggunakan kolateral atau jaminan yang nilainya kecil, satu, yang nilainya fiktif. Ada juga yang saya lihat ada pekerjaan atau pembiayaan yang diberikan juga tidak sesuai dengan tujuannya ya. Sehingga dari uang yang diserahkan ini bukan nilainya pinjaman 2,5 triliun seperti itu, juga ada yang sampai 7 triliun menerima, ada bahkan ada saya dengar sampai menerima puluhan triliun seperti itu kan. Tetapi antara yang diberikan pembiayaan dengan jaminan kolateral yang diberikan oleh debitur tidak sesuai, sehingga ketika ada fraud, yaitu ada peningkatan nilai kolateral yang tidak sesuai dengan semestinya seperti itu. Sehingga ada kesulitan bagi teman-teman tim terpadu ini untuk melakukan satu recovery aset. Oke, Pak Ketut, tentunya ini kita penasaran Pak, 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud di LPI ini bergerak di bidang apa saja, dan dugaan fraud ini sudah terjadi sejak kapan memangnya? Jadi kalau saya lihat itu ini fasilitas kredit ini diberikan di 2015 ya, baru diketemukan dikonstruksi hukumkan di 2019 ya. Salah satunya ada bergerak di bidang persawitan, ya, perkebunan sawit, ada yang batu bara, pertambangan lain, nikel, dan ada juga yang terakhir itu bidang perkapalan. Jadi hampir semua sektor ekspor ya yang diperuntukkan untuk pendapatan negara, meningkatkan pendapatan negara, ini
disupport oleh LPII sebagaimana undang-undang di amanat undang-undang seperti itu. Oke. Awalnya seperti itu sehingga ada pendapatan negara yang berimbang antara produk import dengan ekspor. Oke. Yang saya lihat seperti itu. Oke, Pak, berarti dengan adanya dugaan ini, pihak-pihak tertentu dari Kejagung dan pihak-pihak yang bertanggung jawab telah menghubungi 4 debitur ini dong, Pak ya, pastinya? Pak Ketut, apa masih bersama kami? Ya, Silakan, Pak. ya, saya masih. Tadi ada terputus sedikit, silakan. Ya, silakan, Pak. Apakah berarti sudah dihubungi nih, Pak, 4 debitur yang diduga merugikan negara 2, triliun ini, Pak, dan tentunya masih berkembang ke depannya? Kalau saya lihat tim terpadu itu sudah bekerja sejak awal, ya sudah berkomunikasi sejak awal ya. Tetapi kalau dalam rangka proses menegakkan hukum ke penyidikan ke penyidikan ini belum. Ini baru tahap awal penyerahan laporan dari Bu Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan kepada Bapak Jaksa Agung kita. Oke, Saya berarti kira baru tahap laporan belum awal ada ya, Pak ya? penegakan hukum. Ya, kalau langkah-langkah pemeriksaan itu sudah ada sudah kita temukan dari tim terpadu. Oke, dan saat ini bagaimana proses pemeriksaan dan juga penyelidikan awalnya, Pak, dengan adanya laporan kemarin langsung dari Ibu Menko, apakah nanti akan distatuskan sebagai tersangka? Bagaimana nih, Pak, ke depannya yang bisa kita ekspektasikan? Ke depan begini, biasanya dengan ada laporan yang langsung seperti ini, kita bergerak cepat ya dalam kurun waktu 1 minggu ke depan ini kita sudah mulai melakukan rencana pemeriksaan awal, ya biasanya seperti itu ya. Kemudian kalau kita ketemukan memang betul-betul ada indikasi unsur tindak pidana korupsinya dalam waktu singkat di Direktorat Penyidikan Jampisus akan bekerja untuk meningkatkan kasus ini statusnya ke penyidikan. Tentu setelah ada suatu penyidikan nanti akan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana dalam ini sebagai tersangka seperti itu. Oke, dan itu akan makan waktu berapa lamanya, Pak Ketut? Saya tidak bisa estimasi waktu ya, biasanya sih dalam waktu 1 bulan ke depan ini kita sudah Oke. bisa mendapatkan gambaran yang jelas terhadap kasus ini dan tentunya mudah-mudahan sudah bisa menetapkan tersangka ketika perkara ini sudah masuk ke tahap penyidikan seperti itu. Oke.